Saat ini mari kita mau memulai ibadah kita. Saya mengundang kita semua untuk bersaat teduh. Mari kita mau sama-sama mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan, kami mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu, atas semua berkat-Mu yang telah Kau limpahkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berterima kasih untuk keluarga, untuk teman-teman, saudara seiman kami yang saat ini hadir di tempat ini bersama dengan kami. Saat ini kami rindu Tuhan untuk boleh mendengarkan firman-Mu, untuk memuji nama-Mu melalui setiap pujian, untuk juga mendengarkan apa yang ingin Kau katakan Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami percaya Engkau mau hadir tengah-tengah kami, Engkau yang beracara. Dan pimpinlah Tuhan dan sertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah semua pujian yang dinyanyikan, biar semua doa yang kami panjatkan, semuanya boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan, menjadi dupa yang harum di telinga-Mu. Kami juga secara khusus mau berdoa untuk Pendeta Mika yang hari ini akan membawakan firman. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulutnya bukan hanya berasal daripada dirinya sendiri, tapi kami percaya bahwa Roh-Mu yang kuduslah yang berbicara Tuhan melalui hamba-Mu, sehingga firman itu tidak berlalu dengan sia-sia, boleh ada menetap di hati kami, berakar, bertumbuh dan berbuah, sehingga kami juga boleh menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu dengan kerinduan untuk mau mengenal-Mu lebih lagi. Engkau yang mau sucikan dan kuduskan hati kami Tuhan, agar kami boleh siap untuk memasuki ibadah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya mengundang kita semua untuk boleh bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian pembukaan This is the Day. This is the day. This is sambil bertepuk tangan. The Lord has made, that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day. This is the day that the Lord has made. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Panggilan beribadah terambil dari Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Tuhan, Juru Selamat kita. Maka sekarang kita dengan penuh kepercayaan menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia, untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu
bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Kumuliakan namamu Tuhan, kumuliakan namamu Tuhan, mulia namamu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Kumuliakan namamu Tuhan, mulia namamu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Inilah harinya Tuhan, hari perhentian yang dijadikan, dikuduskan Tuhan bagi kita. Mari kita bersukacita dan bersyukur oleh karenanya. Diberkatilah saudara yang datang dalam nama Tuhan, dan juga diberkatilah saudara yang datang di rumah Tuhan. Kita mulai kebaktian kita oleh karena pertolongan kita adalah dalam nama Bapa yang menjadikan langit dan bumi dan Putra Tunggalnya yang membawa keselamatan dan Roh Kudus yang tinggal bersama dengan kita. Amin. Amin. Dan kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Selamat duduk kembali. Baik, kita buka hati kita sebagaimana yang dikatakan di Mazmur pasal yang kedua ayat 4 sampai dengan yang kelima. Demikian firman Tuhan, pemazmur berkata, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Maka dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudusnya. Amin. Mari dengan penuh sukacita kita memasuki rumah Tuhan dengan menaikkan pujian ini. Kita masuk rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul dan menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Tak ada yang lebih indah untuk Tuhan saat kita berada di hadirat-Nya, untuk kita terus mau meneguhkan dan memperbaharui semangat pertobatan kita dan juga tekad hidup baru kita bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata,
bahwa buanglah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Mengapa kamu akan mati, hai kamu orang-orang yang berdosa? Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikian firman Allah, oleh sebab itu bertobatlah supaya kamu hidup. Ya, maka mari kita teguhkan semangat hidup baru kita dan semangat pertobatan kita, dan kita masuki doa litani pengakuan dosa kita. Ya Roh Kristus, sucikan dan kuduskanlah kami. Dengan tubuh dan darah-Mu selamatkanlah kami. Dengan air lambung-Mu Basuhlah, bersihkanlah kami. melalui sengsara dan dalam luka-luka-Mu. Pulihkan, sembuhkanlah kami. Jangan biarkan kami terpisah daripadamu. Lindungilah, belalah, dan bebaskanlah kami dari musuh kami, iblis si jahat. Pimpinlah kami selalu berada di dalam-Mu. Agar bersama para kudus-Mu, kami memuliakan Engkau untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat. Berkatilah kaum ibu, ya Tuhan, tiap jam diiringi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, hanya penggodaku bersama setiap yang, ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat. Berkatilah kaum Bapak, ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku. Jikalau Tuhan jauh, percuma. Bersama-sama. Setiap jam, ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat. Berkatilah. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Terpujilah Tuhan untuk kasih karunia-Nya yang tak terkatakan bagi kita yang dengan sungguh mengaku dosa dan meneguhkan kembali semangat pertobatan dan tekad hidup baru di dalam Tuhan. Tuhan menyucikan dan mengampuni kita, karena jalan Tuhan adalah jalan kasih, jalan pengampunan, jalan penyucian bagi kita semua. Sebagaimana firman Tuhan berkata, Engkaulah Allah yang sudi untuk mengampuni, yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Demikian berita anugerah dari Allah. Syukur kepada Allah. We
tetap dalam Roh Yesus Kristus, kita satu tetap mendoakan semua jadi satu kelang, biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. So let us pray for our children, before they go to the Sunday school class. So let us pray together. So Heavenly Father, in Jesus' name we come to you on behalf of our children and also the Sunday school teacher, that we pray that your presence would fill the room and that all who enter would feel the power of your Holy Spirit. That we ask that you would give the teacher a special anointing to share your word with clarity and power. That our children would be changed and inspired to live a holy and pure life before you. So we pray that all Sunday school teachers would be filled with the Spirit of the living God, so they can share with your power. Thank you, Lord, and we pray that the class will share the wonderful promises coming out from your heart. So we thank you for hearing our prayer. In the name of Jesus we pray. Amen. Baik, tiba saat yang sangat kudus buat kita. Ada saat kita menyanyi, kita membuka mulut kita untuk Tuhan dengan pujian penyembahan, tetapi ada saatnya juga kita berdiam di hadapan Tuhan dan membuka hati dan pikiran kita dan mengizinkan Tuhan berbicara dan memperbaharui kehidupan kita untuk menjadikan firman-Nya sungguh pelita dan terang bagi jalan hidup kita, ya. Maka mari kita berdoa supaya Roh Kudus memberkati dengan kuasa-Nya untuk kita masuk dalam firman Tuhan. Ya Tuhan, ajar kami untuk menerima firman-Mu saat ini sungguh bukan sebagai perkataan dari manusia, tetapi sungguh-sungguh sebagai firman Allah yang hidup, yang berkuasa di dalam diri kami. Sehingga saat ini mampukan kami untuk sanggup membedakan firman-Mu dengan pertimbangan, pikiran, dan keinginan hati kami sendiri. Dan mampukan kami ya Tuhan, bahwa oleh pertolongan Roh Kudus untuk menerima firman-Mu dan menundukkan segala pertimbangan kami, pikiran kami sendiri, dan mengganti dengan firman-Mu, sebab seperti tingginya langit dan bumi, demikian bedanya kehendak pikiran yang kami miliki dengan kehendak dan pikiran-Mu. Berfirmanlah Tuhan, dan kami sungguh siap untuk mendengarnya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Dan bacaan yang kedua diambil dari Efesus pasalnya yang kedua, ayat 19 sampai dengan yang ke-22. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikian Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tema yang diberikan kepada saya adalah penyembah yang benar. Dan penyembah dari dalam jurang yang dalam yang didasarkan dari Mazmur 130 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Dan kita belum membacanya, maka saya mau ajak kita untuk membuka hati dan kita baca Mazmur 130 sebagaimana tema yang diberikan kepada saya untuk dikhotbahkan hari ini. Sebagaimana judul dari Lembaga Alkitab Indonesia, seruan dari dalam kesusahan, ya. Dan demikian tema kita hari ini, bagaimana kita menyembah dari dalam jurang yang dalam. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal, mengharapkan pagi lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Ya, apakah ini sudah on? Ya. Siapa yang tidak mengenal Matt dan Beth Redman? Ya, sudah ada gambar di sini. Ada yang tidak tahu nama mereka? Tidak tahu ya. Ya, mereka dikenal sebagai pencipta lagu rohani yang hampir dinyanyikan, digunakan di kebaktian-kebaktian di banyak gereja, ya. Dan juga tentu secara kita tidak tahu ada banyak lagunya juga dinyanyikan di gereja kita ini juga kan, ya. Juga Matt dikenal sebagai penulis buku, ya. Ini hanya 2 contoh bukunya yang ditulisnya, The Unquenchable Worshipper and juga Face Down, ya, semua bicara mengenai lebih banyak kepada penyembahan kepada Tuhan, ya.
Dan istrinya juga penulis buku yang sangat indah ya, dan salah satu bukunya yang terkenal adalah ini ya, ini ditulis oleh Beth Redman, Soul Sister ya. Dan salah satu lagunya yang banyak dinyanyikan di ibadah-ibadah kebaktian, dan saya percaya juga pernah mungkin juga sering ya dinyanyikan kita nyanyikan di gereja ini, yang membuat mereka berdua menerima Dove Award ya, yaitu untuk Worship Song of the Year ya. Jadi lagunya itu mendapat award begitu. Ada yang tahu apa judul lagunya? Nah, ini judul lagunya ya, Saudara. Blessed be your name ya. Mungkin saya bisa nanti ajak Anissa untuk menyanyikan hal ini ya. Untuk kita coba hayati lagu ini. Terpujilah namamu ya, blessed be your name. Mereka mendasarkan dari lagu ini, kemudian juga menulis buku sesuai dengan judul daripada lagunya itu ya, yaitu Blessed Be Your Name. Kalau kita baca buku ini, saudara, itu mengajak kita untuk belajar bagaimana hidup kita sebagai orang-orang percaya. Memang ada saat-saat semuanya berjalan dengan indah, tapi ada saat dalam kehidupan kita menghadapi hal yang sulit, hal yang sukar. Mungkin kita kehilangan, mungkin kita berduka, mungkin kita mengalami kegagalan. Dan ada hal yang sangat membuat manusia di dunia ini menjadi frustasi, menjadi kehilangan harapan, menjadi putus asa. Itu yang disebut sebagai badai dalam kehidupan kita ini. Dan itulah juga yang digambarkan dari apa yang sedang dihadapi oleh pemazmur yang tadi kita baca ya, yaitu berada di jurang yang paling dalam ya. Pemazmur sedang berada seperti di jurang yang paling dalam, gelap sedemikian rupa. Kata yang lain dari pemazmur yang terkenal, ada saat kita harus melewati lembah kekelaman ya dalam kehidupan kita. Dan buku ini indah untuk kita yang sedang menjalani jalan yang tidak mudah dalam kehidupan kita. Terpujilah namamu di saat-saat kita menjalani jalan yang sukar dan sulit dalam kehidupan kita ini. Tetapi mulut kita, diri kita tetap menyembah kepada Tuhan. Terpujilah namamu. Penyembahan itu ya dalam pujian ini, coba nanti kita nyanyikan ya. Mengingatkan itu merupakan pilihan. Jadi dalam kita menjalani hidup ini, itu ada pilihan, kita mau menyembah Tuhan atau tidak. Apakah kita mau menyembahnya hanya baik pada waktu cuaca cerah, atau kita juga menyembahnya meskipun mendung dan hujan? Apakah pujian dan penyembahan kita itu juga pada saat sukar dalam hidup kita, ataupun juga pada waktu kita ini senang ya? Dapatkah kita memuji dan mengatakan terpujilah namamu Tuhan, memuliakan dan memuji Tuhan pada saat hati kita ini galau, sepertinya segala sesuatu tak menentu dan tak ada kepastian? Apakah tetap kita memilih untuk menyembah Tuhan ya, pada saat kita mengalami dalam kehidupan kita ini hal-hal yang sukar dan tidak mudah, saat kita berada di lembah kekelaman, saat kita berada di jurang yang paling dalam, sebagaimana pemazmur yang kita baca. Blessed be your name ya, terpujilah namamu. Yang dibuat oleh Matt dan Beth Redman ini menggunakan lirik dan lagu, saudara, dengan lirik dan lagunya sama seperti pada waktu kita membaca Mazmur ya. Jadi Beth dan Matt menghidupkan lagi Mazmur itu dengan nyanyian baru melalui pujiannya. Bagaimana kita ini bersikap memuji Tuhan, menyembah Tuhan meskipun kita ini berhadapan dengan kesukaran dan penderitaan dalam kehidupan kita ini. Mereka
merenungkan Mazmur. Dari nyanyian ini, sebagaimana kesaksian mereka itu terinspirasi dari banyak renungannya terhadap pemazmur, di mana kalau kita baca dari Mazmur itu pemazmur itu mengalami pergumulan, ya, pergumulan hidup bermacam-macam, dan keluarga Redmond membagikan pengalaman mereka melalui pujian ini, ya, untuk menunjukkan betapa keadaan yang menyakitkan yang harus kita jalani dalam hidup kita ini dapat membawa dalam dua pilihan kemungkinan. Kemungkinan yang pertama membuat kita mendekat kepada Tuhan, justru kita berseru kepada Tuhan, justru kita memuliakan nama Tuhan dan mengatasi persoalan kita itu bersama dengan Tuhan. Atau pilihan yang kedua, kita marah dan kita kecewa dengan Tuhan, lalu kita menjauh dari Tuhan. Apakah jurang yang dalam, lembah kekelaman yang harus kita lewati itu justru membangun iman kita, ini yang dikatakan dalam Blessed be your name, atau kita sebaliknya, bahwa penderitaan akan menghancurkan dan meruntuhkan iman kita ini. Coba kita nyanyi. Mungkin Nisa bisa ajak jemaat untuk menyanyi bersama, ya. Kita lihat baitnya yang pertama, ya. Saya sendiri tidak begitu bisa menyanyi lagu ini dengan baik, tapi saya mencoba untuk menghayati syairnya, ya. Coba baitnya yang pertama saja kita nyanyikan, ya. Saya beri terjemahan di bawahnya. Kita nyanyi bersama-sama dengan Anissa. Blessed be your name in a land that is plentiful, where the streams of abundance flow. Blessed be your name. Ya, cukup, ya. Ini bait yang pertama. Coba kita hayati, ya. Ini seperti membaca pemazmur, ya. Kita seperti mazmur dalam nyanyian baru saja. Bahwa terpujilah namamu, ya. Bahwa di tanah yang berlimpah, di mana aliran kelimpahanmu mengalir. Apa itu gambaran? Hidup mudah kita diberkati, semuanya seperti abundance flow. Maka kita memuji Tuhan, ya. Coba kita lihat baitnya yang ketiga, ya. Jadi ada di situ, nih saya, ya. Blessed be your name when the sun shining down on me, when the world's all as it should be. Blessed be your name. Ya, coba kita hayati lagi, ya. Ini juga menyatakan juga terpujilah, ya, nama Tuhan saat matahari bersinar terang cerah dalam hidup kita ini, menyinari hidup kita ini. Ketika semua hal berjalan seperti yang kita inginkan, sebagaimana yang mestinya, terpujilah nama Tuhan. Itu bait pertama dan ketiga, saudara, ya. Jadi saat hidup ini berkelimpahan tadi, ya, hidup ini cerah seperti matahari, semua berjalan seperti yang kita harapkan, keberhasilan, kesehatan, kesuksesan, kemakmuran. Coba sudah teruskan, apa saja itu hal yang kita sebut sebagai abundance flow in our life, ya. Dan mungkin saya katakan tidak pasti akan mudah buat kita untuk memuji Tuhan, untuk kita bersyukur, untuk kita menyembah Tuhan. Meskipun dalam kenyataannya ada juga yang sebaliknya, ya. Orang diberkati oleh Tuhan dengan kelimpahan, dengan kekayaan, dengan kekuatan, dengan kepandaian. Bukannya memuji, bersyukur kepada Tuhan, tetapi bukan haleluya, tetapi lupa, saudara, ya. Dan banyak mereka justru meninggikan dirinya, ya. Tetapi saya rasa umumnya lebih mudah buat kita untuk bersyukur, kan? Lebih mudah buat kita untuk menyembah Tuhan, lebih mudah buat kita untuk memuliakan Tuhan pada waktu kita seperti pujian yang pertama ini, saudara. Namun, saudara, kalau kita berada di jurang yang paling dalam seperti pemazmur, ya, yang kita gelap, saudara. Kalau saudara pergi ke Israel, ada saat di mana kita lihat, ya, gambaran dari gunung yang digambarkan jurang itu berarti kita tak melihat terang. Terang itu hanya kalau pas tepat ada di atas. Kalau sudah lewat sedikit, maka lembah itu menjadi gelap,
kelam, ya itu sebabnya disebut lembah kekelaman ya dalam hidup kita ini. Dan kalau jalan hidup kita ini dalam kesusahan, kesukaran, kegagalan, saudara mungkin mengalami kehilangan, penderitaan. Coba kita nyanyikan baitnya yang kedua. Blessed be your name when I found in the desert place. Though I walk through the wilderness, blessed be your name. Ya, coba kita hayati ya. Jadi terpujilah namamu ketika aku ini harus berada di tempat gurun, padang gurun yang kering, sebagaimana bangsa Israel dibawa Allah untuk melewati padang gurun menuju ke tanah perjanjian. Tak ada air, tak ada keterbatasan, meskipun aku berjalan melewati hutan belantara, saudara, penuh dengan bahaya tak menentu. Pujian ini menyatakan, terpujilah Tuhan. Mampukah kita seperti pemazmur ini ya? Ya, kita dalam situasi yang sukar ya, tapi mulut kita berseru, terpujilah namamu ya. Coba kita lihat baitnya yang keempat ya. Ini lagi. Blessed be your name on the road marked with suffering, through the pain in the offering. Blessed be your name. Coba kita hayati ya sebagai mazmur kita bersama ya. Terpuji Tuhan di saat jalan ditandai dengan penderitaan. Saya tidak tahu apakah saudara pernah menjalani penderitaan, ya. Tapi saudara ada saat kita akan menjalaninya. Ya. Kita ada dalam dunia penuh dengan onak dan duri. Dan kalau sungguh-sungguh tiba-tiba kita dibawa kepada jalan suffering seperti itu. Ya. Meskipun hidup ini penuh dengan rasa sakit, saudara bangun harus bergumul dengan sakit. Apakah kita tetap mampu membawa persembahan kita kepada Tuhan dan berseru terpujilah Tuhan ya. Maka coba kita nyanyikan refrennya sekarang ya. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Setiap nikmat yang kau curahkan ya, nikmat, berkat, kemudahan, kesehatan semuanya, saya akan kembali memuji Tuhan. Mudah saudara ya, tapi kalimat berikutnya, saat kegelapan itu menutup dan hidup kita seperti gelap sedemikian rupa, Tuhan, ini kata daripada pengarang lagu tadi, tetap saja aku akan mengatakan blessed be your name ya. Meskipun dikatakan kegelapan menutupi seluruh jalan hidupku, aku akan tetap berseru memuji menyembah Tuhan. Blessed be your name ya, terpujilah namamu. Jadi saudara melalui pujian ini ya, blessed be your name, Matt and Beth Redmond mengajak kita untuk memuji dan menyembah Tuhan dalam penderitaan. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh pemazmur yang baru saja juga kita baca. Di sepanjang sejarah kita bersyukur selalu ada Tuhan menggerakkan, menghidupkan bukan hanya pemazmur yang menulis, tetapi juga dalam sejarah-sejarah gereja sampai dengan abad kita ini Tuhan memakai Matt and Beth, tetapi sebelumnya ada banyak mereka yang dipakai Tuhan untuk menghidupkan kembali nyanyian dan mazmur sebagaimana untuk menyanyikan, memuji Tuhan di saat hidup kita ini gelap, sukar, kesakitan, penderitaan ya, yang harus kita jalani.
Saudara dapat lihat di Kidung Jemaat nomor 392. Judulnya apa? Ku berbahagia. Ya, ku berbahagia. Nah, saya tahu ini lagu ditulis oleh siapa? Juga sangat terkenal, ya, yaitu Fanny Crosby. Saya tahu bagaimana hidup dari Fanny Crosby yang saya jumpai. Coba nanti cek Kidung Jemaat saudara, berapa lagu yang ditulis oleh Fanny Crosby. Banyak, saudara, ya. Salah satunya ini, Aku Berbahagia. Bagaimana kita bisa menghayati kebahagiaan dari Fanny Crosby? Kalau saudara lihat hidupnya, dia umur 6 tahun. Dokter itu keliru memberi terapi pengobatan dan mengakibatkan dia kehilangan penglihatannya. Jadi pada umur 6 oleh karena kegagalan dokter dia menjadi buta. Dan dia kehilangan penglihatannya seumur hidup. Jadi coba bayangkan dia mengarang lagu sesungguhnya dalam kebutaan, saudara, ya. Dan ia juga kemudian menikah juga dengan pria yang tunanetra juga, ya, dan dikaruniai seorang anak, dan anaknya itu meninggal juga pada waktu berumur 8 tahun. Dan tidak lama kemudian suaminya juga meninggal. Dia sebatang kara, dan saat-saat dia sebatang kara dan menghayati matanya suaminya tidak ada, anaknya meninggal, dan dalam kesendiriannya itu lahirlah puji-pujian yang kita nyanyikan di gereja, di Kidung Jemaat sampai dengan sekarang ini. Crosby mengalami masa-masa yang sulit dalam hidupnya. Tetapi dalam kesulitan itu dia memuji Tuhan, dia menyembah Tuhan. Dan pujian itu sebagaimana Mazmur menjadi firman Tuhan. Dan pujian-pujian dari Crosby ada di Kidung Jemaat kita yang kita nyanyikan sampai dengan sekarang. Bukan hanya menjadi kekuatan buat dirinya, ya, tetapi juga menjadi berkat buat jutaan orang di dunia. Coba kita nyanyikan bait yang kedua dan ketiga dari lagu ini, ya, untuk kita menghayati. Masa sempurna, Nikmat penuh, suka sorgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Coba nyanyikan lagi bait berikutnya, ya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah. ya, mungkin cukup, ya. Mampukah kita memuji Tuhan dan berseru, aku berbahagia. Ini dinyanyikan di lembah kekelaman, saudara, ya. Ini nyanyian dicipta lahir dari lembah kekelaman, perjalanan hidup yang selalu sulit yang dialami oleh Crosby, tetapi menghasilkan nyanyian pujian, penyerahan diri yang penuh, mengandalkan Tuhan, kekuatannya, dan tetap menyatakan bahwa hatinya sangat berbahagia. Dan saya mengajak kita sekali lagi, dari banyaknya orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menghidupkan
dihidupkan kembali mazmur itu dan dinyanyikan di gereja-gereja saat kita sedang menghadapi tantangan pergumulan yang tidak mudah ya dalam kehidupan kita, di mana mazmur yang kita baca ini menjadi hidup kembali. Coba kita nyanyikan bersama, It is well with my soul. Ya, coba kita nyanyikan ya dalam bahasa Indonesia saja ya. Ketika hidupku sentosa teduh ataupun sengsara penuh, di dalam kasih-Mu ku tinggal teduh, nyamanlah jiwaku. Coba kita nyanyikan bait berikutnya ya. Meski oleh iblis aku diserang, hatiku tenang dan teguh, sebab Kristus telah menyelamatkan aku, darahnya menebus jiwaku. It is well with my soul, meskipun ada di lembah kekelaman ya. Saat penderitaan itu begitu luar biasa, pengarang lagu ini berkata, it is well, ya, tetap baik buat jiwaku meskipun dengan tantangan yang tidak mudah ya seperti itu. Lagu ini ditulis oleh Horatio J. Spafford ya. Dia menyanyikan lagu ini di tengah kedukaan yang luar biasa ya, yang dihadapinya, yang dijalaninya. 4 orang anaknya yang sedang pergi dalam kesukacitaan ya untuk berekreasi, ternyata kapalnya tenggelam di Samudra Atlantik dan 4 anaknya itu meninggal ya. Nah, dalam kedukaan yang luar biasa itu, saudara ya, di tengah permasalahan yang besar ini, Spafford tetap dapat berkata, it is well ya with my soul ya. Dengan tetap menghayati lagu ini, coba kita lihat penyertaan meskipun iblis ini sedang menyerang, dan itu mengingatkan kita kepada siapa? Yang juga anak-anaknya mati di kitab Ayub, kan? Ya, Ayub mengalami penderitaan seperti ini. Sehingga istrinya berkata, lalu untuk apa kamu itu setia kepada Tuhan, berbakti, kalau nasibmu seperti itu? Kutuki saja Allahmu itu. Ya, itu kata istrinya, bukan ya. Tetapi kita lihat Ayub tetap memuji dan menyembah Tuhan. Ya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. It is well ya with my soul. Nyamanlah jiwaku. Ya. Betapa berbeda kalau kita mencoba mendengar lagu-lagu duniawi ya, saudara, liriknya sudah perhatikan, ditinggal kekasihnya, apa, aku tidak lagi sanggup menanggung penderitaan ini. Berapa banyak lirik lagu dunia berkata seperti itu ya. Tak sanggup lagi aku menanggungnya, lebih baik mati dan sebagainya. Dan lirik lagu duniawi ini sepertinya yang mewakili banyak hati dari manusia pada saat harus menghadapi masalah pergumulan ya dalam kehidupan kita ini.
Dan memang lazim, bukan? Lazim buat kita, wajar. Dan mungkin juga bahkan sepertinya seharusnya kebanyakan orang yang terpuruk dalam kehidupan ini, dia akan merasa sungguh-sungguh terpuruk, kehilangan harapan, putus asa saat penderitaan itu datang bertubi-tubi dalam kehidupan kita ini. Ya, saat kehilangan orang yang kita kasihi, seperti yang dialami oleh Spafford dengan nyanyian ini, atau kehilangan hal yang berharga dalam kehidupan kita, atau mungkin kita sedang bergumul dengan sakit yang tidak mudah dalam hidup kita ini. Adalah wajar, bukan? Seperti nyanyian-nyanyian duniawi ini, kita meratap-ratap, kita kecewa, kita menjadi rentan, kita gampang kemudian menyalahkan orang lain, kita kemudian juga menuduh Tuhan melakukan hal yang tidak adil, dan seterusnya. Sebagaimana kalau kita lihat saudara, murid-murid pada waktu berada di perahu di danau bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mengajak, mari kita ke seberang. Di perahu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kira-kira kalau saudara, Tuhan yang mengutus saudara kita ini dipanggil Tuhan, kita juga berjalan dengan Tuhan, akan ada masalah gak dalam hidup kita? Banyak kita berpikir kita akan dilindungi semua aja kan, mudah semua, dalam nama Tuhan beres semua, bukan? Tetapi kita lihat dalam Yesus yang mengajak, tetapi kemudian badai dan gelombang datang dengan luar biasa menghantam perahu itu. Dalam perjalanannya mereka mencoba mengatasinya, bukannya makin mudah, makin kita gelombang makin keras, dan akhirnya mereka putus asa, bukan? Ya. Dan mereka berkata, sebelumnya kita baca mereka berkata Tuhan, ya. Sekarang mereka berkata Guru, apakah engkau ingin kami ini semua binasa? Gitu, ya. Dengan membangunkan Tuhan Yesus, karena di tengah gelombang badai seperti itu, Tuhan Yesus ngapain? Tidur, bukan? Orang tidur itu panik atau tidak? Damai, bukan? Meskipun badai tidur, ya, damai begitu rupa. Dan begitu Tuhan Yesus bangun dan kemudian berkata, hai badai dan gelombang berhenti. Seketika itu juga badai dan gelombang itu berhenti. Dan apa yang ditanyakan Tuhan Yesus kepada muridnya pada waktu dia membalik mukanya dan berkata kepada murid-muridnya, hai kamu orang yang kurang percaya, di manakah imanmu? Ya saudara, dan itulah rahasia hari ini sebagai penyembah yang benar. Hanya orang yang memiliki kekuatan yang datang dari dalam dirinya, yaitu iman dan percayanya kepada Tuhan dari dalam dirinya, yang akan tetap dapat bernyanyi untuk Tuhan, memuji Tuhan dan menyembah Tuhan dan bersukacita meskipun harus menghadapi kesukaran seperti yang sedang dihadapi oleh murid-murid ini. Hanya orang yang memiliki iman, saudara, yang datang dari dalam, bukan ditentukan oleh berbagai macam hal di luar yang bisa dengan mudah cepat bergolak berganti. Air yang tenang menjadi bergelora dan tenang kembali. Kita hidup seperti dalam ombak lautan yang tak menentu dalam kehidupan ini. Apakah kehidupan kita, pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan, persembahan kita ditentukan dari berbagai macam gelombang kehidupan ini? Ataukah itu keluar dari dalam diri kita, yaitu dari hati iman kita dalam mengatasi semua badai dan gelombang dalam kehidupan ini? Hanya orang yang beriman yang dapat mampu justru tantangan, masalah dan gelombang dalam kehidupan ini justru menjadi inspirasi. Sebagaimana lagu-lagu yang kita nyanyikan bersama tadi, ya, menjadi pujian dan penyembahan kepada Tuhan, dan yang bukan hanya menguatkan dirinya dan memampukan dirinya menjalani tantangan dan masalah, tetapi juga menjadi berkat buat orang lain, kan? Sampai dengan hari ini kita lihat bagaimana nyanyian itu memberkati kita, bukan? Kalau saudara sedang berduka, nyanyikan lagu itu, berbahagia.
Berbahagialah saudara. Ya. Mungkin saudara katakan kamu agak kurang normal. Bagaimana kamu menderita bisa berbahagia, bukan? Hanya iman yang datang dari dalam kita ini, penyembahan kita ini, saudara, dari seluruh hal yang kita baca dalam Alkitab tidak ditentukan dari luar. Masalah, badai, gelombang, jurang, lembah yang dalam, ataupun juga pianonya, ininya lah yang membuat saudara, gedungnya, AC-nya dan sebagainya, pendetanya dan sebagainya, membuat saudara bisa memuji dan menyembah Tuhan. Tetapi dari dalam hati kita ini, iman dan kasih dan percaya kita kepada Tuhan. Ia tahu, percaya bahwa Allah tidak mungkin meninggalkannya. Dia percaya dan tahu kalau toh badai gelombang begitu dahsyat dan Yesus bersama-sama dengan mereka, seharusnya mereka tidak perlu untuk menjadi takut. Yakin dan percaya akan penyertaan dan pertolongan Tuhan itu akan datang tepat pada waktunya. Tetap bahagia dengan kondisinya yang sulit dan menyedihkan karena ada iman yang percaya di dalam dirinya. Dan dalam segala keadaan, ya, orang yang beriman akan berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Meskipun nampaknya membuat badai, sebagaimana bangsa Israel dibawa ke padang gurun. Ada yang orang yang bisa hidup di padang gurun? Tak ada. Tak ada makanan, tak ada air. Tetapi kita dapat lihat kalau Tuhan menyertai mereka hidup di padang gurun dan belantara itu. Bagaimana saudara? Nyanyian dan pujian yang menyenangkan Allah. Ya, saudara menyanyi, kira-kira pujian yang bagaimana yang menyenangkan Allah? Dan hari ini saudara kita diingatkan bahwa kalau saudara datang ke gereja, saudara mau memuji Tuhan, saudara mau menyembah Tuhan, ya, hal yang sungguh-sungguh dilihat oleh Tuhan itu adalah nyanyian orang-orang percaya. Bukan bagaimana saudara menyanyikannya. Apakah saudara nyanyian itu keluar dari orang yang percaya? Dan itulah yang menyukakan hati Tuhan. Saya sering mendengar keluhan saudara, ya, orang yang berbakti menyembah Tuhan seperti saudara lalu keluar dari kebaktian dan berkata, saya tidak bisa menyembah Tuhan hari ini di kebaktian. Musiknya tidak pas buat saya, blero lah apa itu, WL-nya apalagi. Lalu saudara pulang ngomel, saya tidak bisa memuji dan menyembah Tuhan. Tidak pas di hati saya. Yang lain pula, saya kebaktian tak mendapat apa-apa. Lalu kecewa, suasana ibadah kering, katanya begitu, ya. Pengkhotbahnya, wah, tidak menarik buat saya, ya. Tidak komunikatif, tidak berapi-api, tidak lucu. Menyampaikan firman Tuhan datar-datar saja, mas ngantuk saya. Membosankan. Dan mohon untuk dimaklumi kalau tidak bisa memuji Tuhan, tidak bisa menyembah Tuhan dalam situasi seperti itu. Ya, yang lain juga saya dengar beribadah lalu setiap minggu, tetapi hatinya merasa jauh dari Tuhan. Ya. Ibadah tidak menyentuh hatinya. Saya ingin tanya, apakah saudara juga sering duduk pulang kebaktian, bukan membawa saudara segar dengan Tuhan, tapi lebih banyak ngomel, ngeluh dengan semua praktek dan bentuk-bentuk ibadah yang saudara lakukan. Dan merasa buang-buang waktu saja kebaktian. Ya. Sepintas, saudara, saya renungkan sepintas, ya, saya renungkan keluhan itu wajar, bukan? Ya. Namun, saudara, mari kita hayati dengan sungguh. Keluhan-keluhan seperti itu
Orang yang berbakti kepada Tuhan dengan keluhan seperti tidak bisa menyembah karena ditentukan dari semua hal yang di luar, siapa khotbahnya, siapa pengkhotbahnya, siapa pianisnya, siapa dan seterusnya. Kalau enggak ini, kalau enggak begitu, kalau enggak begini, lalu saudara tidak bisa menyembah, Saudara keluar, saudara menyadari bahwa hal itu keluar dari motivasi dan cara beribadah yang salah, saudara. Karena ibadah yang murni itu, saudara, tidak berasal dari luar dan tidak ditentukan dari luar. Kalau di luar baik, maka saudara bisa menyembah Tuhan. Kalau di luar tidak baik, lalu saudara tidak bisa menyembah Tuhan. Bahwa saudara ditentukan dari segala sesuatunya dari luar. Sedangkan kalau saudara lihat di dalam firman Tuhan, ibadah yang sejati itu tidak keluar dan ditentukan dari luar, saudara. Buka kantong nanti sebentar lagi kolekte, ya tergantung, kalau kebaktiannya enak, pengkhotbahnya wah banyak gitu ya, kalau tidak ya. Lalu persembahan ditentukan juga dari kondisi dan situasi dari luar, saudara. Dan kita tidak beribadah dari dalam hati kita, yang keluar dari hati kita yang mengasihi Tuhan, ya. Dan seringkali ibadah itu seperti menjadi penonton. Ya, apakah saudara datang ke ibadah untuk menjadi penonton? Menonton saya, menonton Anissa tadi nyanyi gitu ya. Kalau bagus ya, wah, senang saya hari ini ibadah begitu ya. Kepuasan saudara dalam menyembah beribadah ditentukan dari luar. Sejauh musik bisa menggerakkan saya akan beribadah mengikuti iramanya, ya. Penyembahan itu tergantung dari pemain musiknya. Kalau tidak sesuai dengan selera kita mogok, ya. Lalu kita melemparkan kesalahan, kenapa kita nggak bisa menyembah Tuhan, tidak bisa berbakti Tuhan, karena pengkhotbahnya, karena ininya, karena AC-nya sumuk, karena dan seterusnya. Ada banyak rasa tidak puas dalam diri kita dalam berbakti dan beribadah. Coba saudara perhatikan ibadah sejati yang dilakukan oleh Daud. Coba kita baca bersama-sama. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Coba lihat. Sebelum menyanyi, saudara, hatinya sudah siap untuk menyanyi, kan? Bukan ditentukan oleh ya nanti tergantung saya menyanyi atau enggak. Kalau MC-nya bisa ngajak saya begini ya saya begini. Dari rumah, saudara, hatinya itu, imannya, saya berkata aku akan memuji Tuhan. Lepas ditentukan dari apapun, bahwa saya mau memuji Tuhan, tidak bukan oleh saya atau Anissa atau ini. Saudara datang, hatiku ini siap dari rumah. Persembahan itu tidak ditentukan pengkhotbahnya siapa, dari rumah itu sudah siap dengan persembahan. Ini aku bawa dari rumah untuk saya serahkan kepada Tuhan, saudara. Bukan ditentukan dari luar, dari cinta kita kepada Tuhan, bahwa saya ini datang memang mau memuji, mau menyembah Tuhan. Sejelek apapun khotbah, saudara, ya, saudara tetap akan menemukan firman Tuhan. Ya. Tidak usah diuraikan, dibaca saja, saudara sudah menemukan firman Tuhan. Yang penting itu hati kita ini, ya, hatiku siap. Sebelum menyanyi sudah siap. Jiwaku sudah bangkit sebelum dibangkitkan oleh MC, oleh siapapun. Ya, lagu ini. Dari rumah itu, hatinya itu sudah bergelora memuji Tuhan. Hati yang sudah bergelora dengan penyembahan kepada Tuhan. Bahkan sebelum musik itu mengalun, saudara, hatinya ini sudah meluap dengan pujian kepada Tuhan. Engkau ini baik Tuhan, berkat-Mu. Hati ini sudah penuh dengan syukur, ya. Dan tidak perlu untuk didikte oleh yang lain-lain, saudara.
Penyembahan, saudara, itu berasal dari dalam diri kita ini. Dari iman kita, kasih kita kepada Tuhan. Bahkan saat kita menghadap dan semua persoalan dalam kehidupan kita ini begitu sukar di luar kita ini, yang menentukan bukan ini semuanya, tetapi tetap dari dalam dirinya, yaitu imannya kepada Tuhan, ya, percayanya kepada Tuhan. Ia percaya, yakin bahwa dalam segala keadaan, baik sukar, baik mudah, apapun, bahkan saat kita berada di lembah kekelaman pun, Tuhan, ini iman keluar, Tuhan Immanuel beserta dengan aku. Tak akan aku ini hancur. Ya. Kita punya Tuhan. Ya. Maka bukan masalah dan penderitaan yang mengatur pikiran dan hati kita, tetapi iman kita yang justru mengatur pikiran dan hati kita untuk menghadapi dengan tabah, dengan kuat, dengan tegar, dengan kemenangan, dengan pengharapan semua masalah dan persoalan yang datang menimpa dalam kehidupan kita. Ibadah dan penyembahan, saudara, tidak ditentukan atau berfokus pada masalah-masalah kehidupan yang tidak dapat diprediksi dalam kehidupan. Kalau pujian, saudara, ucapan syukur, saudara, hanya ditentukan dari luar, saudara dapat rezeki, saudara, haleluya, datang ke gereja. Besok saudara punya masalah, saudara marah kepada Tuhan. Pujian penyembahan kita hanya seperti gelombang naik dan turun dalam kehidupan kita ini. Tetapi pujian dan penyembahan sebagaimana yang diucapkan oleh pemazmur, sebagaimana nyanyian yang kita nyanyikan, baik dalam keadaan suka, baik dalam keadaan duka, kita sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Ada yang kita percayai, ada yang kita pegang, ada yang membuat kita teguh untuk dapat menjalani kehidupan kita ini. Sebagai orang Kristen, bahkan kita saat menghadapi cobaan dan air mata yang deras di mata kita ini, kita dipanggil untuk melihatnya tetap dengan kacamata iman kita. Lihat selalu dengan kacamata iman kita ini. Sebagaimana wanita Sunem yang menjadi inspirasi, it is well with my soul. Wanita Sunem ini berkata, meskipun semuanya, dia berkata, ini baik-baik saja bagiku. Padahal itu tidak baik. Sedang menghadapi hal yang tidak mudah. Tapi buat perempuan Sunem berkata, bersama dengan Tuhan, dia berkata, ini baik-baik saja buat aku. It is well with my soul. Nyamanlah jiwaku. Ya. Bukan karena kekuatan kita, bahwa kita dapat memuji, menyembah, berkata aku berbahagia di tengah penderitaan seperti itu. Karena kita punya iman, ada kekuatan yang bukan datang dari diri kita, yang memampukan kita untuk menjalani semuanya. Kita memiliki kekuatan yang datang dari Tuhan. Maka jemaat sekalian, selama ini bagaimana saudara berbakti dan beribadah, memuji dan menyembah Tuhan? Apakah pujian penyembahan saudara lebih banyak ditentukan dari luar? Apakah selama ini ibadah pujian saudara hanya menempatkan saudara sebagai penonton? Apakah pujian dan penyembahan kita ini seperti mesin diesel, harus dipanas-panasi dulu oleh MC, baru saudara bisa semangat untuk memuji Tuhan? Atau saudara, pujian dan penyembahan saudara keluar dari hati saudara, iman saudara, ya. Baik dalam persoalan, baik dalam mudah, dalam kesukaran dalam kehidupan kita ini. Kita memiliki iman bahwa yang menyertai kita, bahwa oleh karena imanmu
Kristus itu tinggal diam di dalam hatimu bersama-sama dengan kita. Dan tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Allah, tempat roh Allah tinggal diam di dalamnya. Tak pernah kita ini sendiri dalam menjalani baik lembah kekelaman maupun persoalan dalam kehidupan kita. Yang berjalan dengan kita saat di lembah kekelaman pun adalah gembala yang baik, Immanuel, kubu pertahananku, menara yang kuat, penebus dan penghiburku, penolongku. Sebagaimana setiap kali kita kebaktian, pertolonganku datangnya dari Allah sebagai votum dan salam buat kita berbakti. Perisaiku, tabibku yang ajaib, tempat perlindunganku, apalagi perteduhanku, gunung batuku, keselamatanku. Dan saya teruskan, apakah iman itu yang ada di hati kita? Dan kalau kita memiliki iman seperti itu, itulah yang akan keluar dalam pujian dan penyembahan, ya, di tengah-tengah tantangan, persoalan dalam kehidupan kita ini. Kiranya kita sungguh sesuai dengan tema 1 bulan ini saya baca, saudara akan sungguh menjadi penyembah-penyembah yang benar. Saudara pun akan menyembah Tuhan di lembah kekelaman, di jurang yang paling dalam pun. Amin. Dari jurang yang dalam berseru kepadamu ya Tuhan, berseruku padamu dari jurang yang dalam, dari jurang yang dalam berseruku padamu ya Tuhan, berseruku padamu dari jurang yang dalam. Ya Tuhan, dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu beri perhatian kepada suara permohonanku. Oh, dengarkanlah suaraku ya Tuhan, dari jurang yang dalam berseruku padamu ya Tuhan, berseruku padamu dari jurang yang dalam. Jemaat diundang bangkit berdiri.
Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita bersama-sama menyatakan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah perintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saya akan bacakan warta pada sore hari ini. Pertama, Majelis dan Jemaat GKI SF mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Pendeta Mika Yudiswara pada hari ini. Terima kasih, Pak. Konsultasi pastoral dapat menghubungi Pendeta Vincent Ariswara di nomor telepon yang tertera. Jadwal pelayanan firman minggu depan disampaikan oleh Pendeta Yohanes Sudarma, tanggal 4 Pendeta Vincent Ariswara, tanggal 11 Agustus disampaikan Pendeta Yohanes Sudarma, tanggal 18 Pendeta kembali Pendeta Mika Yudiswara, dan Agustus 25 Pendeta Yohanes Sudarma. Pemahaman Alkitab akan diadakan melalui Zoom pada hari Rabu tanggal 24 Juli jam 7 malam. Mengundang Bapak Ibu bisa mengikuti pemahaman Alkitab melalui Zoom. Yang berulang tahun pada hari tanggal 18, adik Nela Akila Wong. Kotak saran anggota jemaat dapat menyampaikan saran dan usulan melalui kotak saran yang telah disediakan melalui elektronik. Kehadiran minggu lalu dan persembahan dapat dilihat dari dalam warta. Saya juga ada mengundang, apakah ada yang pertama kali datang ke gereja ini? Sebelah kanan saya. Apakah ada bisa memperkenalkan diri? Halo. Oke, terima kasih. Selamat datang. Saya rasa sekian dan terima kasih. Baik, kita datang bersama. Yesus berkata kita ada di rumah doa, ya. Dan itulah panggilan buat kita untuk kita tidak takut dan khawatir dengan segala apapun sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus, tetapi membawanya di dalam doa, dalam permohonan, dan dalam ucapan syukur, dan juga dalam doa-doa syafaat kita, ya. Maka mari kita satukan hati kita dan kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Immanuel, Engkau Allah yang beserta dengan kami. Karena Engkau selalu menyertai, Engkau memberkati kehidupan kami. Maka kami masuki pintu gerbang rumah-Mu ya Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Kami mau menyanyi, bermazmur dan memuji dan memuliakan nama-Mu. Bahwa kami hidup sungguh dalam naungan perlindungan-Mu ya Tuhan. Rahmat-Mu, kami dikelilingi oleh berkat-berkat-Mu. Kami bersyukur kami dapat beraktivitas. Kami bersyukur kami dapat berkeluarga, berkarya, bekerja, melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kami. Ya Tuhan, Engkau mengajar kami untuk tidak takut dan khawatir akan hari esok. Engkau mengajar kami untuk sederhana dan percaya seperti anak kecil, sehingga kami dapat melihat tangan kasih-Mu ya Tuhan menuntun kami.
Kami yang adalah kawanan domba gembalaanmu ya Tuhan. Kami Engkau gembalakan. Maka berkati kami ya Tuhan, untuk kami dapat berpikir dan bersikap dan percaya akan penyertaan-Mu itu dalam segala perkara yang terjadi dalam kehidupan kami. Bahwa kami hidup dengan iman kami. Jadikan kami selalu percaya akan penyertaan dan juga jamahan-Mu yang mampu untuk menghibur, menguatkan, memampukan, dan bahkan merubah segala sesuatu. Tak ada yang mustahil di tangan-Mu ya Tuhan. Maka mampukan kami dapat hidup dalam bahagia, dalam kenyamanan, dalam damai, dan meyakini dengan sungguh percaya bahwa Engkau bersama dengan kami. Engkau menyertai kami selalu di dalam segala hal, bukan hanya dalam perkara yang baik, tapi juga dalam perkara yang tidak baik, bahkan di dalam penderitaan dan pengorbanan sekalipun. Di dalam ketidakpastian badai dalam hidup ini, kiranya kami dapat tetap tinggal tenang, teduh di dalam Engkau, dan menyerahkan segalanya kepada pimpinan dan kedaulatan-Mu, karena Engkau Allah yang kasih, Engkau Allah yang maha tahu, dan Engkau Allah yang maha baik. Biarlah setiap kesulitan dan segala perasaan duka diubah dalam hadirat-Mu untuk tetap menjadi ketabahan, kesukacitaan, dan bahkan menjadi kesaksian hidup akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan ini. Kami berdoa untuk Ibu Tera, Tuhan Kau terus berkati dalam proses kemoterapi yang masih dijalaninya sekian lamanya, harus berjalan juga di lembah kekelaman, bergumul dengan sakit di tubuhnya. Kami mengucap syukur tetap anak-Mu ini memuji, memuliakan, dan menyembah Engkau. Berkati Tuhan terus dalam perjalanannya untuk tetap dapat berpegang teguh kepada Engkau, tetap dalam kekuatan untuk melihat tangan kasih-Mu bekerja dalam kehidupan anak-Mu ini. Juga untuk Ibu Christine dan Skiatika, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Yang lanjut usia juga, yang tubuhnya juga menjadi semakin merosot, untuk Bapak si Tuhan juga sertai dan berkati agar manusia batiniahnya terus Tuhan perbaharui dari hari ke hari dengan iman dan kekuatan dan keteguhan. Kami mohon terus Tuhan berkati untuk kehidupan pertumbuhan kerohanian jemaat-Mu di tempat ini. Juga untuk kesehatan, pekerjaan, dan keluarga. Kami mohon Tuhan Kau memberkati. Dan juga semua doa yang sedang mereka bawa ke hadirat-Mu di rumah doa ini. Karena Engkau yang memanggil kami untuk menaikkan baik ucapan syukur dan juga permintaan. Engkau Tuhan akan memberikan, dan juga kami mengetuk pintu dan Engkau Tuhan akan membukakannya. Tuhan berkati terus untuk proses panitia nominasi pendeta yang sedang bekerja. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan sebagai kepala gereja, Engkau juga Tuhan yang akan mengutus hamba-Mu untuk memimpin jalannya gereja ini bersama dengan para penatua. Tuhan sertai dan berkati panitia untuk bekerja sesuai dengan pimpinan dan tuntunan-Mu. Terima kasih Bapa di surga untuk doa-doa yang boleh kami bawa di rumah doa-Mu ini. Kami mau satukan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
pada tiba waktunya kita memberi persembahan kita. Ayat persembahan terambil dari 1 Tawarik 29 ayat 17. Aku tahu, ya Allah, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semua itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Mari kita naikkan pujian, ya Tuhan, hanya inilah. Syukur apalah dibanding berkat karuniamu. Semua harta kami pun bersumber hanya kepadamu. Dengan bersuka gemar kupersembahkan kepadamu. Ayat ketiga, mari kita bangkit berdiri. Pujian, hormat, terimalah ya Tuhan, sumber segala berkat di tiap waktu dan tempat. Naik ke syukur kepadamu. Mari kita berdoa. Heavenly Father, we bring our offering to you with grateful heart. Lord, bless this gift and multiply them for the work of your kingdom. May they bring light, hope, and joy to others in need. Guide us, Lord, in using this gift wisely so they may bear fruit in your name. Lord, blessed be your name. In Jesus' name we pray. Amen. Kita akan mengakhiri kebaktian kita dengan menaikkan lagu pengutusan, yaitu nyanyian Mazmur 130. Jemaat bisa menyanyikan dengan saya yang bagian jemaat dan selanjutnya. Dari jurang yang dalam berseru berseruku padamu. Dari jurang yang dalam, dari jurang yang dalam berseruku padamu ya Tuhan, berseruku padamu. Dari jurang yang dalam, ya Tuhan, dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu beri perhatian kepada pengertian ya Tuhan. Oh, dengarkanlah suaraku ya Tuhan. Dari jurang
dalam. Jika kau terus mengingat kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat bertahan? Tapi pada malah pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Dari jurang yang dalam berseru kepadamu ya Tuhan, berseruku padamu dari jurang yang dalam. Jemaat, pulanglah dalam damai sejahtera, berjaga-jagalah, berdirilah teguh dalam iman dan tetap kuatlah, karena orang benar akan hidup oleh imannya. Maka arahkan hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus Syukur kepada Allah, dan terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Maka anugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa kita yang melampaui segala akal, dan juga terang dan keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah jalan, kebenaran, kebangkitan dan hidup, dan juga hikmat dan kekuatan dan penghiburan Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.